Iya, terima kasih. Sekedar konfirmasi, apakah Mbak Lita sudah bergabung? Sudah ya? Sudah, selamat malam. Anjir. Jadi apa Nih. kawan-kawan HMI Visipol UGM ya, adik-adik saya ya, karena saya dulu sama-sama dari Visipol ya, cuma saya jurusannya HI. Nah, terus nanti ada teman saya namanya Pak Ari, juga sama-sama dari UGM tapi Pak Ari dari Fakultas Hukum. Terus ada juga Mbak Aida Milasari, dia juga dari UGM tapi Fakultas Biologi ya, sama tapi sama-sama kita nanti sharing. Dan ada juga kawan-kawan Serikat Pekerja Rumah Tangga yang kan sudah berorganisasi dari Medan, dari Jakarta, ya ada Sapulidi, ada terus RSPT Tangsel, ada staf malam, terus ada paling tua dari Jogja, ya Serikat PRT Tunas Mulia, juga ada PRT Merdeka Semarang, terus ada dari Parekate Sulawesi Selatan. Jadi juga ada, saya kemarin juga memberitahu IMA kalian ya, Ketua Kohati sama Sisin, Dewita Yusinta, mantan Ketua Kohati tahun 2010 ya. Nah, ini nanti kita diskusi, tapi kawan saya Pak Ari nanti akan sharing, terus habis itu saya ikut dalam proses diskusi bersama teman-teman. Ya, terima kasih, apresiasi buat HMI, Komisariat Visipol UGM, atas concern-nya ya untuk isu rakyat kecil ya, yang PRT mayoritas perempuan. Mungkin saya nggak tahu adik-adik ini di rumahnya ada yang mempekerjakan PRT, yang mungkin kita bisa mulai dari rumah kita sendiri. Dan undang-undang PRT ini sangat penting ya. Terima kasih. Ya. Ini mau Baik, Mbak. dimulai atau langsung presentasi atau bagaimana? Mungkin Atau akan ada saya buka permintaan dulu dulu? forumnya. Ya, Iya, saya buka ya. dulu forumnya. Ya. Baik, terima kasih, Mbak. Baik, sebelumnya mungkin saya buka kembali sebagai peresmian terbukanya forum diskusi, pemaparan maupun nanti dialog. Selamat malam rekan-rekan sekalian, salam hormat. Saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Salam hormat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, kami ucapkan kembali kepada teman-teman, rekan-rekan sekalian yang telah bergabung. Terima kasih banyak atas kesempatannya pada malam hari ini, khususnya kepada Mbak Lita, Pak Ari, maupun siapapun nanti dari Jala PRT yang berkenan untuk memaparkan materi kepada kami dan kepada publik, karena nantinya insya Allah rekaman ini akan kita upload ke YouTube. Semoga ini dapat menjadi bagian dari pencerdasan publik maupun sebagai bahan agar isu ini dapat tersebarluaskan seperti itu. Kami dalam hal ini menyoroti isu pekerja rumah tangga, karena jika kita mengandaikan buruh, mengandaikan pekerja, yang terbayang mayoritas adalah pekerja pabrik, buruh-buruh pabrik, atau perempuan di lingkungan pabrik seperti itu. Kita mungkin luput untuk melihat dari lingkungan terdekat kita, bagaimana para pekerja rumah tangga, ada eksploitasi di sana, ada hak-hak yang tidak mereka dapatkan sebagai seorang pekerja, sebagai buruh seperti itu. Menyoroti juga bagaimana perkembangan RUU ini tidak kunjung disahkan meskipun telah masuk dalam prolegnas berbagai periode DPR RI ya, jika saya tidak salah menyebut. Maka dari itu dalam hal ini kami menghubungi Jala PRT untuk meminta penjelasan, meminta sudut pandang mengenai pertama penjelasan tentang sejarah dan tantangan serta advokasi mengenai RUU PRT yang dilakukan oleh
aliansi maupun sejauh mana undang-undang ini berjalan seperti itu. Kemudian kedua, bagaimana sih urgensi biar kami dan seluruh masyarakat tahu seberapa penting pengesahan ini dilakukan seperti itu. Mungkin sebelum kami mulai ada angkat tangan dari SPRT Tangsel. Ada interupsi atau bagaimana? Mungkin salah angkat tangan. Anjir, iya. Baik, selanjutnya kembali ya. Monggo kepada Mbak Lita maupun Pak Ari, kami persilahkan waktunya. Iya, terima kasih. Selamat malam kepada kawan-kawan adik-adik HMI, Komisariat Visipol UGM. Ya, saya senang karena ada perhatian dari kawan-kawan mahasiswa HMI Visipol UGM ya, tempat saya dulu kuliah di situ ya. Kalau dulu saya kan di luar itu ya, lebih banyak aksi demo waktu saya kuliah di sana gitu. Dan ini ada Pak Ari juga dari hukum, Fakultas Hukum, dan ada Mbak Ida dari Fakultas Biologi. Tapi kami semua di sini bersama kan SPRT dari berbagai wilayah dan operata semua sedang memperjuangkan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga yang sudah 17 tahun, yang kami awali dulu juga dari Jogja ya. Dan harapannya HMI ikut memperjuangkan RUU PRT ini, apalagi Yunda dan kandanya kan HMI ini kan banyak yang menjadi politisi ya di parpol, ataupun menjadi alat di DPR ya. Jadi harapannya kan HMI memperjuangkan memperluas dukungan itu, ikut melobi. Lah ini ada Mbak Sisin dulu ketua Kohati tahun 2010-2011 ya, ikut bergabung juga dalam Zoom ini, dan Mbak Sisin juga dulu ikut berproses sampai sekarang ikut memperjuangkan RUU PRT ini ya. Silakan Pak Ari dan nanti Mbak Sisin, saya, Mbak Aida dan teman-teman SPRT bisa cerita. Tapi harapannya ini adik-adik HMI juga ikut bergabung karena kayaknya sedikit yang banyak bergabung dari kami gitu. Ya, terima kasih untuk concern-nya dan semoga ini bisa menggalang dukungan dari HMI keseluruhannya. Terima kasih. Ya, silakan Pak Ari. Langsung ke Halo, saya, Pak Ari. Mbak Similan. Silakan. Ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera, salam sehat buat ibu, bapak, kakak, adik. Saya langsung share screen saja ya, biar cepat ininya, biar cepat presentasinya nanti. Maaf, Redmi siapa ya supaya enggak ini berisik. Share screen-nya dari Mbak Similan atau dari mana, Mbak? Sudah di share? Saya sudah. Boleh Pak, boleh. Sekedap. Oke ya. Nah, inti dari paparan ini adalah tentang urgensi dan pokok-pokok pikiran pengaturan penyusunan di Rancangan Undang-Undang Perlindungan PRT. Saya akan cepat saja. Mungkin teman-teman yang masih mic-nya nyala, mohon dimatiin dulu. Nanti biar nggak suaranya berisik.
atau mungkin kalau bentar ya. Oke, seperti kita tahu, kalau kita lihat di pasal 27 Undang-Undang Dasar 45 itu ada namanya ya isinya yang kunci ya bagi tidak-tidaknya bagi PRT juga ya, bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Nah, ini di sini artinya apa? PRT juga masuk di dalam hal ini. Nah, untuk itu, apalagi PRT selama ini juga melakukan pekerjaan dengan memenuhi unsur upah, perintah, dan pekerjaan. Dengan demikian, PRT adalah pekerja yang berhak atas hak-hak normatif dan perlindungan sebagaimana yang diterima pekerja pada umumnya. Untuk itu, Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga menjadi suatu kebutuhan yang mendesak dalam perlindungan pekerja dan warga negara Republik Indonesia yang jumlahnya 4,2 juta ini tahun 2015 ya. Apalagi wilayah kerja bersifat domestik dan privat sehingga tidak ada kontrol dan pengawasan pemerintah, padahal praktek rawan dan rentan terhadap diskriminasi, eksploitasi, dan kekerasan. Ini mengapa kita perlu punya perhatian khusus soal ini karena kondisi-kondisi seperti ini. Nah, tadi sudah disampaikan sedikit ya, perjalanannya panjang. Rancangan undang-undang ini tidak-tidaknya mulai tahun 2004 ya, itu diajukan ya, masuk dalam prolegnas setiap masa periode masa bakti DPR RI. Ini 2004-2009. Kemudian 2009-2014 ini ada beberapa hal ya, beberapa tahapan. Masuk prioritas tahunan dari 2010, 2011, 2012, 2013, 2014. Sejak tahun 2010, rancangan Undang-Undang PPAT masuk dalam pembahasan Komisi 9 DPR RI. 2010-2011, DPR RI Komisi 9 melakukan riset di 10 kota, di 10 kabupaten kota. 2012, Komisi 9 melakukan uji publik pada 3 kota diantaranya di Makassar, Malang, dan Medan. Tahun yang sama, anggota DPR RI ini melakukan studi banding ke Afrika Selatan dan Argentina. Kemudian tahun 2013, Komisi 9 menyerahkan draft RUU PPRT ke Balik DPR RI. Nah, persoalannya macet juga di situ ya. Kemudian tahun 2014-2019 berhenti di Balik ya. Masa bakti periode 2004-2019, 2014-2019 masuk dalam prolegnas, waiting list tapi ya. Nah, kemudian periode yang sekarang ini, masa bakti periode 2019-2024 masuk lagi dalam prolegnas, masuk dalam rancangan Undang-Undang Prioritas 2020, bahkan sudah masuk selesai pembahasan di Badan Legislasi, tinggal menunggu masuk dalam rapat paripurna, ya, dimasukkan dalam agenda paripurna DPR RI. Tetapi enggak, sampai sekarang belum dimasukkan dalam agenda paripurna. Nah, ini hal-hal krusial tentang RUU PPRT ya. Tidak menyebutkan, RUU rancangan undang-undang ini tidak menyebutkan upah minimum regional atau provinsi. Ya. Rancangan undang-undang perlindungan PRT melindungi kepentingan relasi atau hubungan kerja antara pemberi kerja dan PRT sendiri ya. PRT yang dimaksud adalah pekerja yang menerima upah, tidak tergolong misalnya abdi dalam, santri, seseorang yang ikut keluarga, dan lain-lain ya. Tidak hanya mengatur terkait perlindungan dan jaminan kepada PRT, tetapi juga pemberi kerja. Meminimalisir tindak penyalahgunaan agen-agen penyedia PRT. Oke. Nah, tadi sudah ya, beberapa hal saya sampaikan jumlahnya yang tinggi, dan sekarang ini mungkin sudah mencapai sekitar 5 jutaan ya, kalau 2015 seperti trennya, kalau melihat trennya gitu. Kita pekerja rumah tangga di Indonesia ini tergolong tertinggi di dunia jika dibandingkan oleh dengan beberapa negara di Asia. Misalnya India 3,8, Filipina 2,6 juta. Nah, mayoritas perempuan ya 84%, anak-anak 14%, yang semuanya ini tentu rentan terhadap eksploitasi dan risiko terhadap
human trafficking. Ya. Kondisinya memang rentan karena bekerja pada situasi yang tidak layak, jam kerja panjang, tidak ada istirahat, tidak ada hari libur, tidak ada jaminan sosial, kekerasan dalam berbagai hal ya, kekerasan dalam bekerja baik secara ekonomi, fisik dan psikis, rawan diskriminasi, pelecehan dan perendahan terhadap profesi, tergolong angkatan kerja yang tidak diakui sebagai pekerja sehingga dianggap pengangguran. PRT tidak diakomodir dalam Peraturan Perundangan Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Ada di dalam peraturan menteri, tetapi ini adanya adalah tiadanya karena hampir tidak ada kekuatan hukum sama sekali di situ. Tujuan dan semangat perlindungan dan jaminan ya. Tujuan rancangan Undang-Undang PPRT meningkatkan kualitas hidup, pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sebagai pekerja, warga negara dan juga warga negara. Memberikan perlindungan juga kepada pemberi kerja. Ya. Indonesia menganut pembangunan, ya kita juga sepakat dengan termasuk negara yang sekarang ini sedang mendorong pembangunan berkelanjutan SDGs dengan prinsip jargonnya itu kan no one life behind gitu ya, tidak seorang pun ditinggalkan. Namun kita tahu bahwa PRT ternyata tidak termasuk di situ, masih tidak hanya seorang pun, tapi 4,2 juta ditinggalkan. Tujuan SDGs, apalagi di dalam tujuan nomor 8 itu ya, tentang layak pekerja. Nah, PRT penting mendapatkan pengakuan, perlindungan, dan kesejahteraan sebagai pekerja dan warga negara agar bisa disebut dengan kerja layak ya, PRT dengan kerja layak. Jadi kemudian keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia termasuk dengan PRT. Nah, di sini juga ada pengakuan PRT sebagai pekerja ya. Tadi sudah disebutkan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Kemudian PRT selama ini melakukan pekerjaan dengan memenuhi unsur upah, perintah, dan pekerjaan. Dengan demikian PRT adalah pekerja yang berhak atas hak normatif, sebagaimana pekerja yang lain ya pada umumnya. Bahwa diskriminasi dan stigmatisasi terhadap PRT dan pekerjaannya karena bias jenis kelamin, kelas, ras sebagai pekerjaan yang tidak memerlukan keterampilan, tidak bernilai ekonomis dan rendah harus dihentikan. Pengakuan PRT sebagai pekerja ya tadi ya rentan terhadap eksploitasi ya. Bahwa perlindungan terhadap PRT ini ditujukan untuk menjamin penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak PRT ya. Mengacu pada prinsip fundamental HAM ya. CIDO, konvensi ILO. Nah, konvensi ILO banyak sekali ya tentang prinsip-prinsipnya, khususnya konvensi ILO 189 tentang kerja layak PRT bagi PRT. Kesejahteraan PRT sebagai pekerja dan warga negara, pertama perlindungan terhadap PRT untuk menjamin pemenuhan hak-hak dasar PRT dan kesejahteraan PRT serta keluarganya. Untuk menjamin perlindungan dan meningkatkan kualitas hidup, PRT berhak atas pendidikan dan pelatihan. Nah, untuk pokok pikiran tentang perlindungan dan keseimbangan hubungan kerja antara pemberi kerja dan PRT, maka perlindungan terhadap pemberi kerja ditujukan untuk menjamin keseimbangan hak dan kewajiban dalam hubungan kerja antara PRT dengan pemberi kerja. Nah, di sini di dalam rancangan undang-undang itu, kategori PRT itu ada PRT di sini adalah orang yang bekerja pada pemberi kerja untuk melakukan pekerjaan kerumah tanggaan dengan memperoleh upah. Ya. Nah, PRT dikelompokkan menjadi PRT paruh waktu dan PRT penuh waktu. Kemudian, PRT mencakup berbagai kategori pekerjaan rumah tangga, misalnya ini ya, kategori lingkup kerjanya, misalnya pekerjaan memasak, pekerjaan mencuci pakaian, membersihkan rumah bagian dalam, membersihkan rumah bagian luar, pekerjaan merawat anak, menjaga orang sakit dan atau orang yang berkebutuhan khusus, kelompok pekerjaan mengemudi dan menjaga keamanan rumah. Tapi tidak harus setiap kelompok ini ada satu orang enggak. Ini
nanti ada kesepakatan tentu saja ya antara PRT dengan pemberi kerja. Tapi kelompok-kelompok ini termasuk bagian dari pekerjaannya PRT. Nah, syarat dan kondisi kerjanya, ada perjanjian kerja, ya, kemudian ada upah, kemudian THR, waktu kerja, istirahat, cuti, jaminan. Nah, jaminan sosial ini ada jaminan kesehatan dan jaminan ketenaga kerjaan. Nah, dalam jaminan kesehatan, PRT sebagai penerima bantuan iuran, ya. Nah, pendidikan dan pelatihan, meningkatkan kemampuan PRT lah ya, keterampilan. Kemudian usia kerja, ada batas usia minimum PRT 18 tahun. Ya, karena di bawah itu kan anak-anak ya. Oke. Dan pemberi kerja. Jadi pokok pikiran di sini mengatur, rancangan undang-undang ini juga mengatur hak kewajiban pemberi kerja. Ada pendidikan dan pelatihan bagi PRT tentu saja di dalam rancangan undang-undang ini agar kemampuan dan keterampilan PRT meningkat gitu ya. Kemudian ini bisa dilakukan di balai latihan kerja yang difasilitasi oleh pemerintah, yang bisa diakses oleh PRT baik di wilayah asal maupun di wilayah kerjanya. Kemudian pendidikan dan pelatihan harus mencakup sebagai berikut, ya, pendidikan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan yang berbasiskan perlindungan, serta pendidikan untuk keterampilan kerja. Ada juga penghapusan PRTA, ya. Batas usia minimum PRT adalah 18 tahun. Nah, untuk memberlakukan batas usia minimum PRT memerlukan masa transisi sejalan dengan program pemerintah, misalnya KIS dan KIP. Penyelesaian perselisihan, ya, penyelesaian PRT dengan pemberi kerja, ya, dengan pemberi kerja dilakukan melalui musyawarah dan mediasi. Nah, serikat pekerja, tentang serikat pekerja, PRT berhak bergabung dalam serikat pekerja atau serikat buruh baik menjadi anggota maupun pengurus. Soal pengawasan, untuk menjamin perlindungan terhadap PRT dilakukan pengawasan oleh dinas atau satuan kerja perangkat daerah di bidang ketenaga kerjaan dengan melibatkan pihak RT, RW, dan kelurahan. Soal informasi kerja, balai latihan kerja bisa memfasilitasi informasi kerja dengan informasi bursa kerja secara berkala. Penyedia jasa. Nah, penyedia jasa hanya mengelola informasi mengenai permintaan PRT dan tidak boleh melakukan perekrutan, pendidikan, pelatihan, dan penempatan. Sanksi untuk penyalur yang melakukan tindak perdagangan manusia, mempekerjakan PRT dan memalsukan identitas PRT dan merotasi penempatan PRT, menyekap PRT, dan sebagainya. Masa peralihan, diperlukan masa peralihan selama 3-5 tahun untuk mempersiapkan instrumen turunan dari Undang-Undang PPRT. Jadi kalau kira-kira disahkan, kita butuh 3-5 tahun mempersiapkan aturan-aturan turunan baik di PP, kemudian Permen, dan sebagainya. Oke, demikian sedikit paparan tentang pokok-pokok pikiran ya dari rancangan undang-undang yang kita siapkan ya sekarang ini yang berada di Badan Legislasi, sebenarnya sudah selesai, tinggal menunggu bisa masuk di dalam paripurna DPR RI. Oke, mungkin Mbak Lita ada tambahan, teman-teman yang lain silakan. Iya, saya ada tambahan. Jadi mungkin masyarakat publik belum mengetahui begitu banyak kasus kekerasan yang terjadi pada pekerja rumah tangga yang ada di Indonesia. Kan selama ini yang selalu menjadi berita adalah kasus kekerasan PRT migran. Tapi di Indonesia sebetulnya kasus kekerasan sangat besar. Ya, jadi Jala PRT itu mencatat itu dari aduan yang PRT kami dampingi dan juga kasus-kasus yang terangkat di media. Dan biasanya kasus-kasus itu sudah berlangsung kekerasan itu sudah berlangsung demikian lama ya. Namun kan pekerja rumah tangga yang mengalami kasus kekerasan itu baik psikis, fisik, ekonomi, seksual ini tidak bisa melapor, mengadu
karena tidak tahu dan tidak mendapatkan akses, apalagi kalau mereka sampai disekap. Nah, saya cerita aja beberapa kasus-kasus kekerasan yang sangat, ya, itu salah satunya terjadi di Matraman, hutan kayu yang 4 PRT anak disekap selama 9 tahun, hampir tiap hari mereka disiksa dan mereka tidak bisa keluar rumah, ya. Orang tuanya juga tidak bisa mencari, bertemu. Juga PRT Nur Lela yang di Bandung yang disiksa 5 tahun, kemudian kasus-kasus yang sampai PRT-nya dianiaya hingga meninggal, seperti kasusnya Sunarsi. Nah, kasus-kasus tersebut itu seperti kasus gunung es karena berada di wilayah privat, tak tersuarakan. Lah, harapannya dengan undang-undang PRT ini terjadi perubahan cara pandang, cara sikap di masyarakat bahwa kita semua warga negara, pekerja dan berhak atas perlakuan perlindungan yang sama dengan pekerja lainnya dan tidak seorang pun boleh semena-mena terhadap pekerja rumah tangga. Jadi ini penting dan terutama di masa pandemi ini PRT tidak bisa mendapatkan apapun ya bentuk program bantuan pemerintah, baik itu bantuan subsidi upah, bantuan dalam bentuk barang, karena PRT kan tidak diakui sebagai pekerja, tidak terdaftar dan mayoritas kan urban, terutama seperti yang di Jakarta. Nah, sementara bantuan subsidi upah ini kan diberikan kepada pekerja yang terdaftar di Samsostek yang dianggap pekerja, ya. Nah, selama ini PRT tidak. Nah, ini penting mengapa Jala PRT memperjuangkan undang-undang PRT karena 4,2 ini soko guru perekonomian. Kalau nggak ada PRT, semua orang akan kalang kabut. Mereka warga negara tidak akan bisa bekerja, tidak bisa berproduksi, anak-anaknya juga akan terlantar, anak-anak majikan akan terlantar. Jadi, tapi 4,2 ini tidak ada rekognisi, tidak ada pengakuan, tidak ada redistribusi kesejahteraan mereka. Jadi penting ini HMI bagaimana memperjuangkan agar para kanda yundanya yang jadi alat politisi, pimpinan pemerintahan didesak untuk meloloskan RUU sudah 17 tahun. Lah, kita bilang ya revolusi mental, tapi ini mana revolusinya buktinya? Kalau orang masih memperlakukan PRT dalam arti tidak layak seperti itu, ya. Ya itu sih mungkin Aida dan Sisin bisa menambahkan, kan PRT juga bisa bercerita. Saya ini memanggilnya siapa untuk moderator, adik moderator? Bisa dipanggil Melan saja, Mbak. Oh ya, terima kasih, matur nuwun. Sami-sami. Terima kasih banyak untuk Pak Ari dan juga Mbak Lita ya atas pemaparannya. Kami jadi mengetahui bahwa memang ada suatu isu yang krusial terkait PRT ini. 4,2 juta orang yang dalam arti ditelantarkan negara seperti itu. Dia selama 17 tahun bahkan mungkin lebih lama dibanding itu, terkatung-katung nasibnya tidak mendapatkan redistribusi kekayaan atau redistribusi kesejahteraan oleh negara seperti itu. Padahal sudah ada amanat yang jelas di konstitusi kita maupun bahkan internasional bahwa memang harusnya ada penjaminan hak terhadap PRT dimanapun belahan dunia berada seperti itu. Kemudian adakah yang ingin ditanyakan ataupun tanggapan maupun sanggahan atas apa yang disampaikan oleh Pak Ari maupun Mbak Lita seperti itu? Oh ya, kami minta kepada adik-adik HMI untuk juga mengkampanyekan istilah pekerja rumah tangga, sebagaimana itu mengacu pada konvensi ILO 189, istilahnya domestic worker atau pekerja domestik atau pekerja rumah tangga. Karena kan sekarang masyarakat banyak menyebut dari pembantu ke asisten. Nah, padahal kata asisten itu kan sebenarnya bahasa Inggrisnya kalau di Indonesia kan sama juga pembantu.
Nah, sementara kita mempertegas istilahnya pekerja atau pekerja dari rumah tangga atau pekerja domestik atau kalau di dalam konvensi itu disebut domestic worker, ya seperti itu. Mohon adik-adik HMI ikut mengkampanyekan istilah tersebut. Ya, mungkin ada yang nambahin dari kawan-kawan. Iya. Saya boleh bertanya, gantian bertanya kepada kawan-kawan HMI, kenapa HMI mengusung isu PRT ini sebagai bagian dari diskusi dan apa yang akan ditindaklanjuti? Malah saya ganti bertanya. Baik, mungkin sebelum nanti saya mempersilahkan Ibu Aida untuk menanggapi, saya mungkin akan menanggapi pertanyaan dari Mbak Lita dulu ya, Ibu. Mohon maaf. Iya, kenapa HMI pada akhirnya memiliki ketertarikan untuk mengangkat isu ini kepada publik? Karena kebetulan ini dibidangi di bidang pemberdayaan perempuan, Mbak. Jadi seperti kohati seperti itu. Jadi kita lihat memang kita menyoroti ya bagaimana perempuan dalam dunia kerja seperti itu. Jadi memang salah satunya kebetulan kepala departemen kami Mbak Tiren menyebutkan, oh ini ada isu krusial loh di terkait PRT ini, RU-nya belum kunjung disahkan dan lain sebagainya. Jadi kami pikir karena semangat di HMI adalah membantu keumatan, membantu kesejahteraan bersama. Jadi kami pikir oh ini adalah hal yang perlu kami suarakan. Entah mungkin minimal bentuknya adalah kami mengadakan di YouTube seperti itu Mbak. Karena kalau tadi di alumni kami di DPR RI kebetulan komisi yang berkaitan tidak sinkron seperti itu. Kami mungkin kalau khusus alumni HMI Visipol beliau di komisi 2. Jadi kami tidak bisa menyerukan untuk ke komisi 9 dan lain sebagainya. Jadi minimalnya adalah pencerdasan publik seperti itu. Terima kasih untuk kawan-kawan HMI. Ya. Ya. Mungkin sebelum Mbak Tiren kami persilahkan Ibu Aida, ada tanggapan atau sanggahan, dipersilahkan. Ya, terima kasih Mbak Melan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menambahkan saja bahwa tahun saya kawan-kawan HMI ini juga dan Kohati ya, itu banyak sekali yang menjadi pengurus di Badan Eksekutif Mahasiswa, di BEM mahasiswa, baik yang di fakultas maupun yang di universitas. Nah ini kami minta bantuan supaya ikut mengkampanyekan isu perlindungan dan pemenuhan hak-hak PRT di BEM. Karena setahu kami di UI juga BEM UI-nya juga sangat aktif mengkampanyekan isu perlindungan bagi PRT dan perlunya undang-undang perlindungan PRT. Dan juga yang saya tahu juga kawan-kawan di kajian kan juga melakukan banyak kampanye gitu ya. Jadi kawan-kawan yang aktif di organisasi mahasiswa, di BEM maupun HMI, Kohati ini ramai sekali istilahnya itu mengangkat isu-isu sosial, isu-isu kemasyarakatan gitu ya, ke dalam kajian-kajian yang dikampanyekan ke medsos, misalnya kayak Instagram, Twitter, Facebook gitu ya. Kami harap bisa membantu kami di Jala PRT dan juga kawan-kawan dari Serikat PRT seluruh Indonesia untuk mengkampanyekan perlunya undang-undang perlindungan PRT supaya tidak ada lagi PRT yang dianiaya, didiskriminasi, kemudian mereka hidup dengan lebih baik, ada jaminan sosial, kemudian bekerja dengan situasi yang layak gitu. Terima kasih, mudah-mudahan bisa di follow up dan kawan-kawan, dan pasti dari Jala PRT akan membantu gitu untuk menyediakan materi-materinya untuk yang dipakai atau digunakan untuk kajian-kajian, karena Jala PRT punya banyak sekali flyer yang bisa dipakai oleh kawan-kawan dalam kerja-kerja kampanye-kampanye kajiannya. Terima kasih Mbak Melan dan adik-adik semua yang ada di Komisariat HMI Visip UGM.
Baik, Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Melan ada pertanyaan dari Tiren, boleh saya jawab? Oh iya, monggo Mbak. Ya, Silakan. Tiren menanyakan mengapa hambatan apa yang terbesar dalam advokasi ini, karena sudah pernah masuk prolegnas. Jadi begini, sebetulnya ini kan RUU PRT ini sudah pernah sudah jadi draftnya, tinggal diharmonisasi di Baleg. DPR sudah membentuk panja dan sudah studi banding ya ke Argentina dan Afrika Selatan yang sudah memiliki undang-undang, tapi kemudian dihentikan oleh Baleg. Rata-rata jadi gini, kawan-kawan HMI dan semua, bahwa rata-rata dari anggota Baleg, para politisi, para pejabat pemerintah itu kan mereka adalah pemberi kerja atau majikan yang mempekerjakan PRT. Jadi ada ketakutan yang amat sangat ketika RUU ini disahkan menjadi undang-undang, ada standar-standar yang harus diterapkan. Misalnya standar tentang upah, kemudian standar tentang libur mingguan PRT, kemudian standar tentang THR, jaminan sosial, kemudian penghapusan PRT anak, kemudian standar untuk cuti. Lah, terus juga ketakutan pada sanksi. Jadi semuanya menolak, bahkan fraksi Golkar yang paling keras menolak untuk adanya undang-undang ini. Dan itu artinya terjadi pada tahun 2014-an ya, itu terutama ya ketika mereka menghentikan pembahasan ini di Baleg. Jadi kami sendiri terus-menerus ya melakukan aksi-aksi di DPR sampai kemudian bisa menduduki jam 12 malam kami menduduki DPR ya. Baleg itu sampai kemudian RUU ini dijadikan prioritas. Tapi kemudian tahun 2015 itu setelah dihentikan 2014 masuk waiting list sampai 2019. Lah, kemudian 2020 kami minta Pak Willy ya, Pak Willy Aditya, beliau dari fraksi Nasdem, juga alumni UGM dari Fakultas Filsafat ya, temannya Pak Ari itu, dan di UPC, jadi minta Pak Willy untuk mengusung, dan alhamdulillah Pak Willy ini sekarang gerilya bagaimana meyakinkan anggota DPR, dan kami sudah mendiskusikan draft RUU ini menjadi sesuatu yang win-win solution. Artinya seperti tadi disampaikan Pak Ari, bahwa RUU PRT ini tidak perlu dikhawatirkan oleh majikan ya, tidak perlu dikhawatirkan oleh pemberi kerja akan membebani. Jadi ini draft terakhir yang sudah diketok oleh Baleg tanggal 1 Juli 2020, tapi sampai sekarang harusnya masuk ke paripurna DPR untuk ditetapkan sebagai RUU inisiatif dan dibahas di pemerintah. Tapi bolanya ini masih dipegang oleh kiper di Bamus, sudah setahun lebih ya, setahun 2 bulan malahan, 3 bulan ini belum diagendakan untuk dibahas di paripurna. Padahal itu sebetulnya tidak boleh Bamus bertindak menahan RUU yang sudah diketok oleh Baleg seperti itu. Jadi ini mohon disuarakan terus menerus ya, di Twitter kan, dengan di tag kepada para pimpinan DPR seperti itu. Jadi ya, sekarang kan kami sudah merubah draft RUU-nya, tapi tetap aja masih ada kekhawatiran, dan anggota DPR mengatakan bahwa ini titipan, ini budaya Barat, padahal sebetulnya konstitusi kita itu jelaskan bahwa kita harus berpegang pada prinsip-prinsip universal, dan RUU PRT ini kan bagian dari amanah dari UUD 45 pasal 28, dan juga bagian dari bagaimana pelaksanaan dari Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa,
kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab, kemudian sila yang terakhir ya, paling tidak 3 sila dari 5 sila, yaitu keadilan sosial. Nah ini tidak ada keadilan bagi pekerja rumah tangga seperti itu. Itu sih Mbak Tiren ya. Baik, terima kasih banyak Mbak Lita atas pemaparannya ya. Berarti ini adalah faktor hambatannya dari kepentingan pribadi anggota DPR, jangan-jangan gitu begitu ya Mbak ya. Ya, rata-rata anggota DPR itu sisi lain adalah permajikan, dan ketika mereka membahas PRT, mereka lebih merepresentasikan dirinya sebagai majikan daripada sebagai wakil rakyat. Mbak Sisin mau bicara? Gitu. Monggo, Mbak Sisin dipersilahkan. Ya, terima kasih Melan. Perkenalkan ya, saya Dewi Tahi Sinta, Ketua Umum Kohati PBHMI periode 2008-2010 yang tadi sempat dimention oleh Mbak Lita. Memang kalau kita lihat dalam periodisasi DPR itu yang agak lumayan responsif gitu di periode 2009-2014 gitu ya. Nah, setelah 2014 itu agak macet gitu ya di DPR-nya gitu. Nah, ini kita bisa ngomong tentang beberapa hal, misalnya seperti masalah political will yang disebutkan oleh Mbak Lita gitu ya, dan kemudian bagaimana pembahasan di DPR, apalagi ditambah akhir-akhir ini memang political will di DPR untuk kepentingan RUU yang menyangkut kepentingan masyarakat luas itu mengalami kemandekan gitu ya di DPR gitu. Nggak cuma RUU PRT tetapi RUU KS misalnya dan RUU masyarakat adat misalnya. Nah, ini harus jadi keprihatinan kita semua. Nah, tadi disampaikan juga oleh Mbak Lita bagaimana HMI, teman-teman HMI bisa berperan. Nah, mungkin saya bisa mencontohkan apa yang pernah kami lakukan dalam periode waktu saya di Kohati PB gitu ya. Sebelum 2008 saya sekum di Kohati PB itu 2006-2008. Nah, jadi kami sudah terlibat dengan RUU PRT ini sejak 2006. Kohati PBHMI itu juga anggota dari Jala PRT. Nah, kemudian kita banyak terlibat dalam beberapa hal. Yang pertama dalam bersama-sama ya mengarrange aksi-aksi yang dilakukan oleh Jala PRT, karena kita adalah bagian dari Jala PRT, termasuk hari peringatan PRT bulan Februari yang kita membuat serbet raksasa, mungkin Mbak Lita pasti ingat banget tuh, jadi Kohati juga terlibat di situ, dan juga kita juga pernah aksi di gedung DPR RI gitu ya, kita membentangkan serbet raksasa itu di halaman di DPR RI gitu. Nah, kemudian kita melobi kakanda-kakanda kita untuk mau menerima audiensi dari Jala PRT. Nah, waktu itu saya sebagai juru bicara dari Jala PRT, kemudian beraudiensi dengan Komisi 9 yang waktu itu ketuanya adalah Bang Irgan. Nah, Bang Irgan itu kan kakanda kita juga. Nah, maka dari itu saya mendorong teman-teman HMI gitu ya, kita punya resource yang cukup banyak untuk mengadvokasi RUU PRT ini. Gitu. Jadi kalau kita memang punya kontak dengan kanda-kanda gitu ya, yang mungkin alumni UGM gitu, atau misalnya yang memang dapilnya dapil Jogja atau dapil dari mana saja begitu yang bisa kita kontak. Nah, kita juga harus bisa menggunakan jalur itu untuk mendesak, mengadvokasi RUU PRT agar RUU PRT ini kembali menjadi prioritas pembahasan. Gitu, karena kita sebenarnya di DPR yang periode 2008-2014 sudah cukup maju gitu ya pembahasannya gitu. Nah, kemudian setelah periode 2014-2019 agak sedikit jarang dibahas, bahkan di periode 2019-2024 ini kita ya bolak-balik masuk di prolegnas tapi belum pernah dibahas. Nah, maka dari itu
resource yang kita punya memang harus kita gunakan sebaik-baiknya gitu ya. Karena menurut kami bahwa pencapaian tujuan HMI itu juga bisa kita laksanakan salah satunya dengan mengadvokasi undang-undang yang terkait dengan harkat hidup orang banyak gitu ya, terutama kaum Ustadz Afin, kan kita selalu menyebutnya seperti itu. Mungkin itu Adinda Melan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mbak Sisin atas pemaparannya. Monggo, teman-teman, rekan-rekan, Mas Mbak sekalian, jika ada tanggapan atas pernyataan dari beberapa narasumber kami ya sekarang, ataupun tanggapan yang berjalan di forum. Mungkin kalau belum ada, saya ingin bertanya kepada Mbak Sisin sebetulnya, Mbak. Kira-kira kan tadi Mbak Sisin mengatakan sudah pernah mengontak kanda-kanda di DPR sana seperti itu. Sejauh yang Mbak Sisin ketahui dan terlibat dalam hal itu, bagaimana tanggapan alumni HMI terhadap isu-isu ini, Mbak? Apakah beliau-beliau juga termasuk ke dalam orang-orang yang memang... Dulu ketua panjanya Pak Irgan kan dari HMI. Alumni HMI, ketua panjanya itu Bang Irgan, itu juga alumni HMI. Beliau sangat welcome ya waktu itu. Iya, yang ingin saya tanyakan, apakah mayoritas alumni HMI adalah orang-orang yang mendahulukan kepentingan pribadinya, atau justru ada sedikit tersisa perhatian terhadap isu kesejahteraan bersama ini, Mbak? Seperti itu. Terima kasih. Ya, sepanjang yang saya komunikasi dan saya dengan senior-senior HMI, ya kita patut berlega hati sih. Mereka sangat responsif ya apabila kita menyampaikan aspirasi kita gitu ya, dengan cukup baik. Jadi memang ada beberapa teknik komunikasi yang harus kita kuatkan apabila kita ingin berkomunikasi dengan senior-senior kita yang anggota DPR gitu. Yang pertama adalah ya kita harus memposisikan diri setara ya, quote and quote setara dengan senior-senior itu. Kita dalam posisi memiliki agenda, kita bukan adik-adik yang menye-menye gitu, maksud saya gitu ya, bukan adik-adik kecil yang yang manja-manja gitu sama seniornya ya. Dalam konteks advokasi kita harus punya wibawa juga di depan senior-senior kita. Nah, kemudian yang kedua, kita harus menguasai materinya dengan betul dan yakin bahwa yang kita perjuangkan ini juga bagian dari pencapaian tujuan HMI gitu. Jadi hingga kita bisa meyakinkan senior-senior kita. Nah, sepanjang yang saya pahami, senior-senior kita itu sebenarnya sangat mendukung ya, sangat mendukung beberapa RUU yang kita advokasikan waktu itu. RUU PPRT ini, kemudian waktu itu juga kita pernah advokasi revisi undang-undang, bukan revisi, waktu itu undang-undang PTPPO kan masih baru-baru ya, Kohati juga ikut. Nah, salah satu deputi di Kementerian Pemberdayaan Perempuan waktu itu juga alumni HMI dan bahkan memfasilitasi kita untuk mengikuti konsinyering di DPR gitu kan. Mereka sering konsinyering itu di luar DPR ya, di hotel-hotel gitu. Nah, kita bahkan dikasih kamar gitu. Nah, hal-hal seperti itu sebenarnya bagaimana kita mengapproach para senior itu dan memberikan feeding gitu ya. Jadi kita memberikan informasi yang jelas sebagai kelompok intelektual, mestinya itu bukan menjadi sebuah hambatan gitu ya. Tadi seperti dibilang oleh Mbak Ida, Jala PRT itu punya banyak sekali flyer ya, dan saya rasa teman-teman HMI bisa meng-create gitu ya dari bahan-bahan yang ada gitu, meng-create menggunakan bahasa-bahasa teman-teman sendiri gitu. Nah, itu jadi bikin briefing policy briefing misalnya ya gitu ya, atau seperti misalnya papers yang cuma 1 halaman untuk ngebrief anggota DPR yang juga senior-senior kita misalnya. Nah, itu memang sangat mungkin dilakukan gitu sebenarnya, dan responnya kakanda-kakanda itu sejauh ini sih cukup positif sebenarnya begitu.
Nah, seperti yang dibilang Mbak Lita tadi, Ketua Panja RUU PRT ini di Komisi 9 itu Bang Irgan. Bang Irgan itu juga alumni HMI, pernah di PBHMI, apa ya, di atas jauh sih, gitu, dari P3 gitu. Seperti itu sih, Adinda Melan. Boleh nyambung ya. Mohon iya, yang monggo, terima Redmi bisakah di mute? Yang Redmi bisakah di mute? Ya, supaya tidak mengganggu. Halo? Ya, saya menyambung apa yang disampaikan Pak Ari, Sisin dan Aida, bahwa waktu itu Pak Irgan yang menjadi Ketua Panja kan dari MI tahun 2009 sampai 2014 dan berhasil ya sebenarnya meloloskan menjadi suatu draft di Baleg ya. Nah, berikutnya sekarang kami membutuhkan ya seperti tadi disampaikan oleh Sisin, ini kan sekarang zaman digital ya. Jadi barisan medsos, barisan netizen untuk mengkampanyekan ini dengan mengetek para politisi alak di DPR ini, maaf ada bocoran, namanya ada anak-anak ya. Jadi penting supaya para politisi ini, terutama pimpinan DPR, pimpinan Bamus yang masih menahan RUU PRT ini, bahwa merasa diperhatikan ya. Apalagi HMI ini kan dianggap sebagai organisasi mahasiswa Islam yang besar di tanah air ya, dan suaranya cukup sangat diperhitungkan ya. Jadi bahwa ini isu PRT juga menjadi concern dari HMI, dan syukur bisa HMI Komisariat Visipol mendesak supaya BEM UGM juga melakukan diskusi, karena kalian sudah melakukan diskusi, ada BEM UNER, kemudian BEM UI. Nah, sekarang BEM UGM yang belum melakukan diskusi ini. Dan waktu itu ada kesepakatan kan ada forum BEM Indonesia untuk mendukung RUU PRT ini ya, seperti itu. Jadi harapan kami bahwa ini terus bergulir, bisa ikut mengkampanyekan, termasuk juga menyebarkan apa yang di-tweet oleh Jala PRT seperti itu ya. Dan sekarang ini juga para alumni HMI termasuk Pak Ahmad Bedowi di P3, Kak Lena Mariana Mukti ya, kemudian itu juga sangat aktif memperjuangkan melobi RUU PRT ini di DPR RI ya, seperti ya seperti itu ya. Ya mungkin Sisin bisa menambahkan, Pak Ari juga bisa menambahkan ya. Teman-teman PRT mungkin ada bertanya tentang bisa menyampaikan usulan juga kepada kawan-kawan HMI ya. Monggo rekan-rekan sekalian. Sebelumnya saya menyampaikan terima kasih banyak ya kepada Mbak Sisin, Mbak Lita yang telah memberi tanggapan atas pertanyaan saya. Sebetulnya ada cukup kelegaan hati mendengar pernyataan tersebut. Masih ada masih ada NDP yang tersisa seperti itu. Tidak selamanya mendahulukan kepentingan pribadi seperti itu, barangkali yang saya tangkap dari pemaparan tersebut. Monggo dari kawan-kawan PRT ataupun dari teman-teman komisariat maupun peserta umum, jika ada tanggapan maupun pertanyaan dipersilahkan, bisa segera angkat tangan, open mic, ataupun dituliskan juga tidak apa-apa. Monggo teman-teman sekalian. Kami juga mohon maaf ya Mbak, Mas, dan rekan-rekan sekalian. Biasanya memang teman-teman kalau tidak bergabung di forum, mereka akan menonton di YouTube seperti itu. Ya, amin. Saya boleh menambahkan juga ya. Mungkin nanti Mbak Sisin juga bisa menyampaikan bahwa kami juga bersama teman-teman lain sedang memperjuangkan penghapusan kekerasan dan pelecehan di dunia kerja. Jadi
melalui ratifikasi konvensi ILO 190 ya. Dan yang dimana di dalamnya juga memberikan perlindungan terhadap PRT dan tapi juga terhadap semua pekerja, termasuk mereka yang prakerja sedang magang seperti mahasiswa-mahasiswa, kemudian dalam kerja, kemudian pasca kerja. Jadi itu menjadi juga nanti kami minta dukungan dari kawan-kawan HMI. Mungkin kita akan juga diskusi tentang penghapusan karena ini juga berkaitan dengan PRT. Karena di dalamnya bahwa perlindungan itu untuk mencakup pekerja formal dan informal seperti itu. Nah, kami berharap sih diskusi dengan HMI tidak hanya sampai di sini, tapi ini sebagai bagian dari perkenalan awal. Mungkin kita nanti akan bisa mengadakan satu rangkaian gerakan dan kampanye bersama. Harapannya HMI, Komisi Visipol, dan bahkan lebih luas dan yang lain bisa ikut. Nanti kami akan melakukan aksi-aksi selanjutnya ya, seperti itu. Baik itu aksi secara luring ataupun daring ya. Seperti itu. Baik Mbak, sebetulnya karena memang sumber daya manusia ini ya dari gimana Mbak nopo-nopo. Iya tidak apa-apa. Jadi kalau dari HMI Visipol sendiri karena memang tidak banyak yang di Jogja, mungkin kami lebih banyak bergerak di online kalau zaman sekarang Mbak. Karena memang musim pandemi banyak yang pulang dan sebagainya. Tapi beranjak kepada pertanyaan selanjutnya, ada pertanyaan yang masuk ke saya Mbak lewat pribadi, menanyakan hal seperti ini. Jadi selama ini baik pembahasan di DPR maupun lobby-lobby dengan aktor-aktor politik maupun semua stakeholder yang terlibat, adakah bagaimana sih pandangan mereka terhadap, apakah mereka memiliki kepekaan terhadap perspektif perempuan dalam melihat isu ini, Mbak, Mas, dan rekan-rekan sekalian? Mungkin? Ya, ada chat dari Sisin bahwa Ima dari Kohati sedang mau masuk ya. Saya share aja bahwa ketika terjadi pembahasan RUU PRT ini memang bias gendernya sangat kuat di kalangan para alek ya, ataupun pejabat pemerintah terkait misalnya di kementerian Kemenaker, Kemham, dan juga Kementerian Sosial. Jadi ketika kami melakukan pembahasan ini, mayoritas kan menganggap bahwa tidak ada persoalan terhadap PRT. Jadi mereka menganggap bahwa lumrah PRT diperlakukan seperti itu karena dianggap PRT tidak berpendidikan, PRT yang membutuhkan, kemudian pekerjaan PRT itu dinilai bahwa pekerjaan yang tidak membutuhkan keterampilan. Padahal itu semua asumsi yang salah bahwa pekerjaan rumah tangga itu akan pekerjaan yang membutuhkan keterampilan dan susah ya. Perlu proses untuk pelatihan ya. Yang kedua bahwa sebenarnya pekerjaan itu kan rumah tangga tidak berjenis kelamin. Siapapun artinya bisa mengerjakan. Kita coba juga bisa bandingkan bagaimana kalau laki-laki kan mengerjakan pekerjaan di hotel, cleaning service, dia koki ya, semuanya bisa memasak, bisa bisa memasak, bisa membersihkan, bisa menata tempat tidur sedemikian rapi. Tapi begitu di rumah pekerjaan itu tidak mereka lakukan karena dianggap itu pekerjaan perempuan. Nah, itu yang membuat artinya pekerjaan PRT, pekerjaan yang di dalam rumah itu dianggap pekerjaan yang tidak bernilai ekonomi. Padahal kalau pekerjaan rumah tangga ini tidak dikerjakan oleh PRT, para majikan
tidak akan bisa berproduksi secara optimal di wilayah kerjanya. Mereka akan capek, tidak bisa konsentrasi karena memikirkan pekerjaan rumah tangganya. Nah, kemudian juga yang terjadi kasus-kasus kekerasan, termasuk kekerasan seksual itu dianggap bahwa itu kesalahan dari PRT. Jadi ketika kami menyampaikan kasus-kasus PRT yang disekap, kemudian bertahun-tahun mereka menyampaikan disekap 9 tahun kenapa nggak bisa lari, disekap 5 tahun kenapa nggak bisa lari, tidak dibayar upahnya 4 tahun, 5 tahun, 3 tahun kenapa nggak bisa minta. Lah kalau kan PRT ini disekap, bagaimana mau mereka melarikan diri karena mereka diancam. Ya, yang kasus yang di Matraman itu dia bisa melarikan diri akhirnya setelah mulutnya, bibirnya disobek ya. Dia diancam mau dibunuh, dia lari pakai kabel TV karena saking badannya udah sangat kurus ya, jadi bisa lari. Dan itu pun tetangga ketika dia minta tolong teriak-teriak juga tetangga menganggap dia orang gila. Ya, jadi meskipun kita punya undang-undang KDRT, tapi tetap saja tetangga menganggap bahwa persoalan PRT itu bukan urusan mereka. Dan ini penting ya. Dan itu juga yang tercermin selain di masyarakat, di para pengambil keputusan di DPR, bahwa mereka menganggap satu, bahwa itu salahnya PRT, kemudian yang kedua bahwa itu adalah masalah privat ya yang tidak perlu artinya diatur. Kemudian yang ketiga bahwa ya pekerjaan PRT itu pekerjaannya kodratnya perempuan yang itu sebenarnya tidak perlu ada pengakuan seperti itu. Dan terkait kekerasan seksual mereka lebih lagi menyalahkan pada pekerja rumah tangga seperti itu. Jadi ketika kan PRT ini tidak bisa mengakses baik itu pertolongan dan bantuan hukum, ya itu tidak terbayangkan oleh tidak menjadi satu perspektif di para anggota legislatif dan mengatakan bahwa baru sekian kok kasusnya, nggak sebanyak buruh migran. Ya padahal kasus-kasus ini kan tidak bisa terungkap karena kalau buruh migran kan tercatat ketika mereka pergi. Lah kalau PRT ini kan tidak tercatat. Jadi susah untuk bisa mendata PRT seperti itu ya. Makanya kan mereka menganggap dan anggapannya itu bagaimana tidak mencegah kasus, tetapi anggapannya kita tunggu sampai kasusnya sekian. Dibanding buruh migran, kasus PRT dalam negeri rendah. Padahal sebenarnya kan cara berpikirnya tidak demikian. Kan sebisa mungkin kita mencegah kekerasan, bukan menunggu angka kekerasan ini bertambah seperti itu. Jadi cara berpikir yang sangat kuantitatif dan maskulin ya seperti itu. Ya ini silahkan mungkin Ima sudah bergabung ya tadi ya. Sudah Mbak. Ya. Ya Ima ini ada kan dari HMI ya. Mungkin bisa saling berkenalan dan saling support untuk advokasi RUU PRT. Baik, terima kasih Mbak Lita dan selamat datang dan salam kenal untuk Mbak Ima dalam forum diskusi HMI Sipol UGM. Monggo Mbak, kalau misalnya ada tanggapan maupun ada tambahan terkait informasi tambahan mungkin ya terkait pentingnya permasalahan RUU PPRT ini maupun juga bagaimana yang telah Mbak lakukan ataupun Mbak terlibat dalam advokasi ini seperti itu. Monggo jika ingin menanggapi. Iya, terima kasih, sebuah kehormatan bisa bergabung di forum ini, apalagi mendengar terakhir apa yang disampaikan oleh Mbak Lita. Kohati PB untuk periode 2021-2023 ini memang dari awal kami Rakernas itu sudah punya komitmen, selain daripada RU yang lain, itu RUU PRT itu menjadi salah satu fokus
advokasi yang akan dilakukan oleh Kohati PB. Apalagi memang dari periode-periode sebelumnya sudah dilakukan, cuman memang ada jeda di mana di tingkatan PB ini masih belum maksimal, tetapi di periode ini kami sejak awal itu sudah melakukan audiensi juga dengan Ibu Menteri Ketenagakerjaan, dan pertama yang kami sampaikan adalah menanyakan bagaimana sebenarnya komitmen dari Kementerian Ketenagakerjaan untuk mendorong RUU PRT ini segera disahkan. Dan memang sebenarnya mereka membutuhkan waktu itu sih, ketika audiensi Ibu Menteri menyampaikan bahwa mereka butuh didorong dan diberikan penguatan-penguatan, dan mereka juga sempat memberikan ruang kepada Kohati PB untuk membangun diskusi yang lebih luas lagi agar RUU PRT ini bisa didiskusikan lebih masif lagi. Karena jangan sampai RUU PRT ini dianggap mungkin gitu ya hanya menjadi kepentingan-kepentingan orang-orang yang bekerja di ruang-ruang privat, khususnya maksudnya PRT lah, pekerja rumah tangga yang memang bekerja di ranah-ranah domestik lebih banyak, sehingga tidak menjadi kepentingan mahasiswa atau kepentingan akademisi seperti itu. Nah, hari ini memang Kohati PB sambil berjalan ini insya Allah akan terus mendorong ini, bergabung dengan beberapa teman. Kami juga lagi melakukan komunikasi dengan teman-teman BEM Indonesia, khususnya pimpinan BEM perempuan. Ada beberapa RUU yang ingin kami dorong, ada permen juga yang ingin kami dorong, dan kami sedang mengkonsolidasikan itu. Pertama, kami sudah ngumpul juga dengan teman-teman Cipayung. Salah satunya RUU PRT kami diskusikan, dan hari ini lagi mencoba mengumpulkan teman-teman BEM untuk membahas isu-isu strategi, salah satunya RUU PRT. Saya juga ingat pernah mengikuti sebuah forum, Indonesian Development Forum. Sebenarnya gini, ini ada satu ungkapan yang menarik pada saat itu dari sebuah pemateri. Jadi dia mengatakan bahwa karena ada kategori ya, pengkategorian pekerjaan formal dan non formal. Ya kan, yang formal itu yang seperti punya legalitas di perusahaan, kemudian PNS dan seterusnya. Sedangkan PRT ini dianggap pekerjaan non formal, sehingga ada anggapan bahwa dalam tanda kutip ya, ada anggapan bahwa tidak terlalu dibahas untuk bagaimana berbicara kesejahteraannya, berbicara bagaimana perlindungannya gitu. Bahkan pada saat itu forum itu mengatakan sebisa mungkin seharusnya kita menghapuskan pengkategorian pekerjaan. Nah, seharusnya pekerjaan ya pekerjaan gitu. PRT ini pekerjaan formal juga karena membutuhkan keahlian, dia juga mengeluarkan tenaga, membagi waktu dan seterusnya. Nah, mungkin kalau dari Kohati PB ya, yang khususnya kami spesifikasinya di keperempuanan dan mahasiswa, itu lebih kepada salah satu selain daripada mendorong RUU PRT, yang pasti kami memiliki komitmen, saya dan teman-teman itu memiliki komitmen yang sangat kuat bagaimana RUU PRT ini menjadi bisa disahkan gitu, bisa disahkan sesegera mungkin. Yang kedua adalah gerakan bagaimana memahamkan gitu loh, bahwa pekerjaan itu nggak ada pekerjaan formal dan non formal. Pekerjaan itu semuanya patut dihargai, patut dihormati, dan patut mendapatkan, yang bekerja itu mendapatkan perlindungan, mendapatkan kesejahteraan gitu. Jadi PRT ini pekerjaan, bukan dikategorikan pekerjaan non formal sehingga mendapatkan perlakuan-perlakuan yang kemudian dianggap tidak seperti pekerjaan formal. Itu sih mungkin yang bisa saya sampaikan mewakili teman-teman Kohati PB gitu. Jadi harapannya teman-teman HMI, Kohati yang pada hari ini hadir, dan mungkin teman-teman di luar dari Kohati juga, mari kita sama-sama gitu melakukan gerakan yang lebih real lah, yang konstruktif gitu. Yang gerakan-gerakan eksternal yang konstruktif, salah satunya adalah kita menjadi bagian yang strategis, menjadi bagian yang juga gitu mendorong RU ini untuk segera disahkan. Dan mungkin dengan terus berkomunikasi dengan Mbak Lita juga, dan mungkin nanti Kohati PB juga bisa dihubungkan dengan aliansi-aliansi atau komunitas-komunitas yang selama ini concern bergerak untuk mendorong RUU PRT ini segera disahkan. Kohati PB siap gitu, bagaimana juga mengerahkan teman-teman Kohati dari cabang Sabang sampai Merauke yang hari ini ada kurang lebih 228 cabang, ada 20 batko, ini menjadi komitmen bersama
Kohati dari Sabang sampai Merauke, dan harapannya ini juga kami akan masukkan dalam salah satu isu strategis yang dibawa oleh HMI gitu, oleh organisasi induk gitu dalam rapat-rapat harian. Jadi kami pun sekali lagi terakhir insya Allah gitu kan, ini menjadi komitmen yang sangat kuat untuk di periode ini. Itu sih Sri Melan, terima kasih. Mantap, Kohati, dan ini harapannya ini terus bergulir ya, kalau tadi disampaikan kan untuk diangkat oleh di forum BEM UI ya, BEM semua BEM ya, maksudnya bukan hanya UI Iya, ya. Iya Mbak, iya. Nah, yang saya senang Kohati PBHMI ini mulai artinya aktif lagi ya, seperti itu. Jadi selanjutnya mungkin kita terus berkomunikasi antar organ seperti itu. Ya. Iya Mbak. Iya, karena memang BEM ini justru karena kan selama ini selain daripada organisasi Cipayung gitu kan Mbak, BEM ini sangat berperan gitu kalau mendorong untuk isu-isu strategis kayak gini. Jadi memang itu yang kami lihat strategisnya. Jadi sebisa mungkin mereka bisa kita ajak gitu. BEM-BEM ini khususnya BEM-BEM yang pimpinan perempuan-perempuannya gitu, solidaritas. Oke, terima kasih Mbak Ima. Mungkin Mbak Lita ada tanggapan lagi? Tadi open mic. Enggak sih, selanjutnya mungkin rencana dari atau kan PRT ini pada diem, ada usulan nggak kepada adinda-adinda mahasiswa bagaimana untuk memperjuangkan undang-undang PRT, karena suara mahasiswa ini kan sangat ditakuti ya. Monggo rekan-rekan semua, Mas Mbak, Bapak Ibu bisa dituliskan di kolom komentar maupun atau Pak Ari ada tanggapan? Oke ya, Ya. sedikit aja. Bahwa rancangan undang-undang ini juga berat gitu ya. Tadi sudah sebutkan Mbak Lita soal bias kepentingan ya, kepentingan pribadi dengan kepentingan wakil rakyat gitu di DPR. Tapi juga kita perlu ingat bahwa dukungan kelas menengah itu masih kurang. Ya. Kelas menengah ke atas itu kurang soal ini. Karena apa? Karena ini kan berimbas pada kepentingan mereka juga. Jadi jangankan kelas menengah kelas atas, di tingkatan aktivis saja masih ada yang enggan untuk mendukung. Karena apa? Ini imbasnya kan ke diri mereka sendiri. Sebenarnya tantangan besar dari rancangan undang-undang PRT ini adalah menyasar ke diri kita sendiri. Apakah diri kita sendiri punya komitmen untuk menghargai hak-hak PRT atau enggak? Karena kalau undang-undang yang lain itu biasanya kan kita dukung karena tidak berimbas pada diri kita sendiri. Ya, berimbas pada orang lain. Misalnya tadi Mbak Lita sebutkan buruh migran itu kan majikannya orang luar negeri, pemberi kerjanya orang negeri, tidak kita sendiri. Nah, ini semakin berat karena itu. Nah, makanya itu sangat penting untuk RUU ini goal gitu ya. Karena itu bisa membuka perlindungan di segala aspek pekerja rumah tangga di seluruh Indonesia. Tetapi juga penting bahwa menanamkan kesadaran, kultur, perilaku kita semua ya, khususnya kelas menengah dan kelas atas itu, bahwa menghargai hak PRT ini sangat dibutuhkan gitu. Untuk ya banyak hal, ini istilahnya nilai-nilai yang baik itu ada di situ sebenarnya kalau kita menghargai hak-hak pekerja rumah tangga itu. Nah, ini yang tantangan yang besar, makanya kampanye, kemudian acara-acara seperti ini ya, tidak hanya acara sini, juga kampanye di medsos, dimanapun itu juga menjadi bagian yang penting untuk menyadarkan itu. Karena nanti agar mempermudah nanti kalau kira-kira goal gitu ya, secara sosiologis juga mudah diterima gitu. Jadi antara yang struktural maupun kultural cepat nyambungnya gitu. Dengan begitu akan mudah jalannya, misalnya undang-undang nanti bisa diketok
kalau diketuk juga akan mudah pelaksanaannya di lapangan, karena secara kultur kita juga sudah siap sebenarnya, atau sudah memahami, kita secara pikiran sudah memahami bahwa oh ya, hak-hak PRT ini penting untuk dihormati, dipenuhi, dan sebagainya. Ini yang menurut saya tantangan yang besar. Misalnya gampang ya, di dalam rancangan undang-undang itu ada soal jaminan ketenagakerjaan. Nah, jaminan ketenagakerjaan itu 16.800 diiur oleh PRT, 16.800 oleh pemberi kerja. Itu saja sudah sulit ya. 16.800 per bulan ya, pemberi kerja aja sudah malas untuk memberikan itu. Bayangkan hal yang seperti itu ngopi di kafe aja nggak nyampe segitu, lebih daripada itu gitu ya. Nah, untuk itu makanya betapa kalau misalnya itu bisa, misalnya pemberi kerja yang mempekerjakan PRT bisa saja soal jaminan sosial ketenagakerjaan itu mereka iur setiap bulan, itu sudah memberikan banyak dampak pada PRT gitu. Kalau misalnya kena kecelakaan kerja, misalnya soal hari tua, jaminan hari tua, kematian dan sebagainya, itu bisa tertolong banyak, menolong banyak untuk PRT. Untuk cuman belasan ribu saja gitu. Nah, makanya menurut saya dua arah ya, yang atas dan bawah ini menurut saya kawan-kawan HMI bisa lakukan ya. Di atas punya banyak jaringan ya, di bawah banyak mahasiswa ya, sebagai anggotanya untuk terlibat dalam kampanye, dalam pendidikan, dalam perdebatan wacana dan sebagainya. Mungkin begitu Mbak Melan, tambahan dari saya. Baik, terima kasih Pak Ari dan juga rekan-rekan sekalian yang sudah menambahkan. Mungkin ini ya, saya sedikit menanggapi dari pernyataan Mbak Ima. Kami mengapresiasi betul upaya PB untuk kembali menyuarakan ini, untuk OHT PB kembali untuk mengadvokasikan ini dan menjadikan RUU PPRT sebagai prioritas dalam pembahasan seperti itu. Tapi mungkin Mbak, yang perlu ini ya, jadi ini sebetulnya analisis skeptis kami. Jadi ketika tadi mendengar Mbak mengatakan bahwa sudah melakukan audiensi ke Menteri Ketenagakerjaan selaku eksekutif, dan respon yang tadi kami juga tangkap seolah mengembalikan kepada masyarakat, kepada mahasiswa untuk mendorong dari bawah. Jadi sebetulnya ini merupakan suatu kewaspadaan bagi kita semua yang sedang memperjuangkan RUU PPRT ini, karena ini dikembalikan, jadi eksekutif seolah mengembalikan agar kita mendorong dari bawah. Mungkin ada baiknya untuk menempuh jalan-jalan yang tadi seperti yang Mbak katakan lewat BEM, untuk melalui aksi-aksi maupun di medsos, maupun dicoba kembali untuk masuk melalui legislatif seperti itu. Kami yakin betul KOHATI PB sudah merumuskan cara-cara yang strategis, dan juga mungkin teman-teman rekan-rekan aliansi, rekan-rekan PRT dimanapun berada sedang berusaha ataupun sudah merumuskan cara-cara yang terbaik seperti itu. Kami mendukung secara moral maupun insya Allah dalam kampanye ini seperti itu. Semoga seperti harapan rekan-rekan sekalian, RUU PPRT ini segera disahkan dan tidak ada pemelintiran yang berujung pada politisasi maupun hanya sebagai Betul. Iya betul Mbak, karena kita tahu ya ada beberapa undang-undang yang berujung mungkin akan disahkan tapi ada sedikit yang dikurangi ataupun pemelintiran bahasa dan lain sebagainya. Kami harap draft ini maupun yang di Bamus sekarang ini tidak ada perubahan. Kami tidak memiliki energi banyak untuk ke sana. Mungkin teman-teman sekalian monggo memastikan bahwa tidak ada perubahan yang sifatnya merusak seperti itu. Sekian. Mungkin ada tanggapan, satu pertanyaan lagi sebagai penutup rekan-rekan sekalian, ataupun pertanyaan sebelum kita masuk ke closing statement? Saya aja ya. Monggo. Harapannya ruang dialog ini dan support dari HMI, Komisi Revisi Palu UGM terus untuk memperluas dukungan dengan mengajak HMI ke seluruh di UGM misalnya ataupun BEM agar menyuarakan ini.
dengan berbagai media ya, karena sekarang zaman digital dan pemerintah, para politisi itu kan takut dengan istilah digitalisasi untuk image ya, membangun image itu ya. Jadi ini penting bagaimana kawan-kawan HMI, Komisariat Misi Pol, UGM bisa merumuskan sokongan apa yang akan diberikan kepada untuk perjuangan PRT ini, sehingga membangun ya channel-channel untuk advokasi di tingkatan mahasiswa ya. Ya seperti tadi disampaikan bahwa kelas tengah ya, sebagian besar dari mahasiswa ini kan termasuk dari kelas tengah seperti itu. Itu sih yang jelas kami Jala PRT mengucapkan terima kasih kepada HMI Visipol UGM, dan harapannya diskusi ini tidak sampai di sini, tapi menjadi bagian dari barisan perjuangan untuk mewujudkan UU PRT seperti itu. Baik, terima kasih banyak Mbak Lita. Mungkin tadi sudah termasuk closing statement ya Mbak ya? Ya. Kami juga berterima kasih banyak atas perjuangan rekan-rekan sekalian dalam mengadvokasikan kepentingan PRT di Indonesia. Kami mengapresiasi sekali, semoga perjuangan ini membuahkan hasil yang baik yang sesuai dengan harapan rekan-rekan sekalian. Monggo Pak Ari mungkin ada closing statement? Cukup baik. Mbak Sisin? Mbak Sisin, iya. Ya. Aida. Iya, dipersilahkan untuk closing statement, Mbak. Baik. Jika mungkin, tidak, ya. Oke, bisa ditutup mungkin. Betul. Jika tidak ada yang ingin ditambahkan dari rekan-rekan sekalian, kami mengucapkan terima kasih sekali lagi yang sebesar-besarnya atas kehadiran maupun partisipasi rekan-rekan sekalian dalam forum ini. Terima kasih banyak atas pencerahan dan juga informasi yang diberikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila kami maupun saya secara pribadi terdapat banyak kekurangan dalam memandu diskusi maupun dalam menyelenggarakan forum ini. Sekian yang dapat saya sampaikan dan saya antarkan forum ini. Sekian, semoga forum ini berdampak kepada pengesahan RUU PRT dan juga pencerdasan publik. Kami harap, amin. Kami harap sesuai dengan harapan rekan-rekan sekalian, draft tersebut tidak lagi dipelintir maupun ada dekonstruksi yang berarti seperti itu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa di lain kesempatan, rekan-rekan Bapak Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.